Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Asnawi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai data impor daging jenis lembu, sapi ataupun kerbau dari Januari hingga Februari tahun 2021. Di Januari nilainya sebanyak 46,9 juta US dollar. Kemudian angkanya di Februari turun menjadi 37,21 juta US dollar dan secara total ada di 84,14 juta US dollar jika kemudian kita akumulasikan di 2 bulan tersebut. Dan berikutnya adalah mengenai tren impor daging lembu Indonesia dari periode Januari Februari tahun 2020 dan juga 2021. Untuk di Januari hingga Februari tahun 2020 angkanya ada di 71,25 juta US dollar. Lalu angkanya meningkat di Januari hingga Februari 2021 di 84,14 juta US dollar. Dan bicara mengenai pengekspor daging ke Indonesia selama 2 bulan pertama di tahun 2021, 15% berasal dari Australia, 5% dari India, kemudian 2% dari Amerika Serikat, 2% dari Selandia Baru, 1% dari Spanyol, dan 75% ini adalah gabungan dari negara-negara lainnya. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Asnawi, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI. Pak Asnawi, kalau kita bicara mengenai festive season lah di bulan puasa dan juga Lebaran, ini sebetulnya kan memang sudah terpola lah setiap tahunnya. Dan kalau kita bandingkan dari sisi produksinya, sejauh mana sisi produksi untuk apakah itu keberadaan dari dagingnya saja, sapi bakalan, ataupun sapi hidup lah. Ini mengimbangi mapping dari festive season tersebut. Sehingga kita kemudian kalau memang produksinya sudah bisa mengimbangi permintaan yang terjadi di festive season tersebut, di momen-momen itu kita tidak perlu melakukan impor, Pak Asnawi. Analisa Anda seperti apa? Apapun alasannya, saya katakan tadi, karena kapasitas kemampuan produksi kita untuk dijadikan konsumsi nasional, dari hasil jumlah produksi 18 juta, hanya yang dapat kita jadikan untuk konsumsi nasionalnya bisa dikeluarkan kurang lebih ada di posisi 69,4% dari jumlah tersebut, kurang lebih kisaran antara 3 sampai 3,5 juta ekor. Seperti Baik, itu kondisinya sapi jantan semua ya Pak? Dan ya, siap potong semua? 483.800 ton. Baik. Sisanya kita harus impor melakukan adalah di posisi 213.155 ton. Seperti itu. Baik, ya artinya memang memang harus dilakukan importasi begitu. Itu terjadinya polanya, artinya pola produksi yang diseimbangkan ataupun mungkin mengejar dari kebutuhan. Itu terjadi setiap tahun atau seperti apa? Ataukah ada momen-momen di mana kita tidak perlu melakukan impor karena secara sisi produksi sudah mumpuni, Pak Asnawi? Kalau kita melihat perhitungan angka dari tahun ke tahun, justru tahun ini angka itu cukup sangat bagus. Artinya kita telah mengurangi kuota impor, yang mana sebelumnya kuota impor adalah 60-40. 60% hasil produksi dalam negeri dan 40% dari impor. Nah sekarang menurut data yang diberikan oleh pihak BPS, hasil pasca produksi yang bisa dikeluarkan dari pasca panen dari jumlah 18 juta ekor yang tercatat sebagai jumlah populasi yang ada di Indonesia, hanya bisa dikeluarkan kurang lebih antara 3 sampai 3,5 juta ekor, setara dengan 483.800 ton. Nah, artinya kalau kita melihat dari tahun sebelumnya sudah ada kemajuan kurang lebih ada di posisi kurang lebih di 9,6 ribu ton. Seperti itu. Baik. 96.950 ton. Artinya kenaikan itu sangat-sangat signifikan. Kalau memang dalam posisi saat ini kita membandingkan dengan tahun yang lalu. Artinya walaupun kita sudah mampu meningkatkan jumlah populasi dan kita mampu setelah mengurangi kuota impor yang sebelumnya 60-40, sekarang sudah di posisi tataran hanya kurang lebih 30% dari kebutuhan nasional kita harus melakukan impor. Baik, secara paralel kebutuhan nasional sendiri juga naik begitu ya, kebutuhan per kapitanya Pak Asnawi. Baik, kalau kita lihat dari stok daging beku lokal ataupun mungkin stok daging beku yang sudah diimpor sebelumnya, sejauh mana ini sebetulnya
juga kemudian dipertimbangkan dalam formulasi volume impor daging sapi mendekati Ramadan dan juga Lebaran tahun ini? Kalau berbicara stok opnam pasca tahun 2020, kita memiliki nilai surplus akhir daripada stok itu adalah 68.713 ton. Jadi saat ini dari akumulasi 218.867 ton, kita perlu mengimpor sapi sebanyak kurang lebih 550.671 ekor, setara dengan di posisi 96.400 ton. Nah, selebihnya, kita di posisi harus melakukan impor daging itu 85.500 ton, sedangkan untuk posisi daging sapi yang didatangkan dari India adalah sebanyak 20.000 ton. Nah, berhubung tahun ini sudah 2 tahun terakhir adalah COVID-19, belum ada suatu berangsur kepastian, artinya sudah punah di negeri kita. Nah, oleh karena itu kita melihat aktivitas daripada teman-teman pelaku usaha di seluruh Indonesia juga belum menyatakan pulih 100%. Maka itu telah terjadi degradasi angka di posisi 5.500 ton. Maka sebelumnya Bulog ditugaskan di posisi ada 120.000 ton. Nah, hasil kesepakatan rakor di KSP bersama Pak Muldoko saat itu, di mana KSP menetapkan untuk impor daging saat ini sebanyak hanya 80.000 ton untuk didatangkan dari pihak Bulog dari negara asal, yaitu negara India. Dan 20.000 ton dalam bentuk dari negara asal dalam daging sapi, yaitu berasal dari negara Brazil. Seperti itu. Baik, Pak Asnawi, Anda kemudian adalah Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, tentu saja sangat-sangat familiar dengan kondisi di mana terjadi fluktuasi harga daging lah pada saat festive season di bulan puasa ataupun mungkin menjelang Lebaran lah. Sejauh mana importasi ini dapat meredam itu? Jika kita tanpa melakukan importasi daging atas kelangkaan sapi siap potong, karena terus terang saja hasil riset yang kami lakukan dari manajemen Abdi Manajemen Riset pada tahun 2017-2018, bahwa tingkat konsumsi ibu rumah tangga terhadap hot meat, artinya daging segar yang berasal dari sapi tadi malam dipotong, pagi ini dijual, itu adalah di posisi angka 97%. Artinya konsumsi rumah tangga sangat berorientasi membutuhkan daging segar atau daging hot meat yang berasal dari sapi tadi malam dipotong. Kalau kita melihat data yang tersedia dari yang diberikan oleh pihak importir untuk pengadaan, jelas berbanding lurus kita membutuhkan kurang lebih adalah di posisi 99.650 ekor kekurangan tersebut untuk di 3 provinsi. Dan dalam posisi di rapor kemarin dengan pihak Menko Equin, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, KPPU, dan beberapa perusahaan swasta, importir, dan termasuk BUMN, bahwasanya stressing daripada pemerintah itu hanya difokuskan di posisi Jakarta. Nah, untuk di Jakarta, kekurangan dan kelangkaan sapi siap potong sebanyak kurang lebih 20.000 ekor, itu Pak Sailendra sebagai Dirjen Perdagangan bekerja sama dengan pihak BUMN PT Berdikari telah siap untuk menggelontorkan sapi siap potong yang didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Dan jumlah tersebut secara kalkulasi angka telah mencapai kurang lebih 20.000 ekor. Maka dalam waktu dekat ini, kami diminta oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk menjembatani, untuk bisa mengundang, mendekati teman-teman para bos-bos jagal yang ada di RPH, yang ada di Jakarta dan Jabodetabek, untuk dapat bisa bersinergisitas atas kekurangan stok sapi yang dibutuhkan, karena dari pihak BUMN PT Berdikari telah menyediakan kurang lebih sebanyak 20.000 ekor tersebut. Baik, yang dilakukan adalah mengerahkan stok daging sapi lokal dan juga melakukan importasi daging dari berbagai negara. Ini tentu saja salah satunya untuk meredam fluktuasi harga daging pada saat di bulan puasa dan juga menjelang Lebaran. Baik, Pak Asnawi, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini karena kita masih ada satu segmen. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.